artinya mereka mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu langsung seorang pemimpin Yahudi namanya Abdullah bin Salam, dia membenarkan Al-Quran dengan mengatakan apa? A'rifu Muhammadan hina ra'aituhu. Aku mengetahui Muhammad ketika aku melihatnya. Kama a'rifu abna'i, sebagaimana aku mengenal anakku sendiri. Walakinna a'rifati bi Muhammadin asyad, akan tetapi aku mengenal Muhammad lebih jelas daripada aku mengenal anakku sendiri. Ini Abdullah bin Salam, Yahudi, ya, pemimpin Yahudi, ya. Langsung dia mengatakan seperti itu. Ya, berarti apa? Ya, Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Makanya ya sering saya sampaikan bahwa Allah jadikan ahlul kitab ini sebagai saksi kebenaran baginda Rasul. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd di akhir. Ya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalah. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Kata Allah menceritakan tentang sikap orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad, itu mengatakan lasta mursalah. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, di sini wa yaqulul ladzina kafaru pakai fi'il mudhari. Ini menunjukkan apa? Terus menerus, istimrar. Terus enggak akan habisnya mereka akan mengatakan seperti itu. Ya, entah mengatakan seperti itu atau berbentuk cacian, makian dan sebagainya. Itu sama tujuannya, tidak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lasta mursalah. Tentu Rasulullah sedih. Ya, sedih karena beliau pengen umatnya semua beriman. Maka supaya enggak sedih, Allah suruh qul, katakan. Ya, qul, katakanlah kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah itu sebagai saksi antara aku dan kalian bahwa aku adalah utusan Allah. Siapa lagi yang Allah jadikan saksi? Wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang punya pengetahuan tentang Taurat dan Injil. Siapa ahlul kitab? Memang enggak semua. Tidak semua. Ya, enggak semua. Kalau semua ya banyak umat Islam, enggak semua. Tapi ada. Ya, satu contoh di tingkatan sahabat namanya Abdullah bin Salam. Tingkatan tabi'in yang terkenal tentunya Ka'ab al-Ahbar. Ya, yang dalam Adibai dia mengatakan apa? Alamani abi Taurata illa sifran wahidan. Bapakku mengajarkan aku Taurat kecuali beberapa halaman. Ya. Balamma mata abi fatahtuhu, maka manakala bapakku meninggal aku buka tuh Taurat. Ini anak cerdas. Namanya Ahbar. Ya, ahli, ya ulama besar itu namanya Ahbar dalam kalangan Yahudi. Hibrun seorang, kalau Ahbar itu jamak. Dibuka, di situ ditemukan Nabi Muhammad SAW, di antaranya ini, bukan semua. Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanu bisyam. Semuanya benar. Semuanya benar. Ya, makanya orang Arab ya tahunya Nabi Muhammad itu dari orang Yahudi. Ya, dalam firman Allah surah Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yaitu mereka ya wakanu, ini menunjukkan fil madi, wakanu, dan mereka ya Yahudi, ya orang-orang Yahudi yastafihuna, minta kemenangan kepada engkau, pada Allah, dengan mengucapkan nabi yang Allah akan utus, yaitu Nabi Muhammad. Ini yang membuat orang-orang Arab Madinah jadi tahu. Itu setiap hari mereka ucapkan itu. Akhirnya begitu orang Arab dengar bahwa Nabi Muhammad diutus, mereka langsung berangkat ke Mekah. Terjadilah Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua, yang intinya adalah mereka membela Nabi Muhammad. Maka disebut Ansar. Itu sejarah. Ya, maka disebut Ansar. Nah, kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa derajatnya akan lebih tinggi ya dari orang-orang Yahudi. Makanya nanti orang-orang Yahudi terusir ya dari negara-negara jajahan Romawi. Satu contoh, keberadaan Yahudi di Madinah itu terusir oleh orang-orang Nasrani di Syam. Di Syam. Itu. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ilul ladzina tabauka, itu beriman kepada engkau. Wa qul ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, orang-orang yang enggak percaya bika kepadamu, wa hum al-yahudu.
Mereka adalah orang-orang Yahudi bil hujjati, baik dengan argumentasi, wasayfi maupun dengan pedang, itu perang, wal qahri, dan dengan memaksa, wasultani, dan dengan kekuasaan, wal isti'la'i, dan dengan derajat yang tinggi, wal nusrati, dan kemenangan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita lihat. Ya. Kita lihat jumlah saja Yahudi dengan Nasrani banyakan mana? Banyakan Nasrani. Memang Yahudi itu agama tertutup. Dia berdasarkan keturunan. Dia nggak pernah mengajak orang untuk masuk Yahudi. Dia keturunan. Ya, keturunan. Tapi kalau Nasrani dia kan sifatnya mengajak. Itu saja ketahuan jumlahnya lebih banyak. Ya, meskipun di Amerika Yahudi sedikit tapi mendominasi, ya bisa menguasai, tapi kan tetap jumlahnya sedikit. Ya, tetap Nasrani yang lebih unggul. Itu sampai hari kiamat. Nah, penjabarannya fa'inna, mulai kapan? Ya, Nasrani menguasai Yahudi. Fa'inna mulkal Yahudi, maka sesungguhnya di fa'li tafri', maka sesungguhnya kerajaan, kekuasaan Yahudi qad dhahaba, telah musnah, telah habis. Falam tabqa lahum qal'atun, tidak ada lagi mereka mempunyai apa? Qal'ah, itu benteng. Qal'ah di Mesir itu Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita dari asrama itu kalau mau keluar mau ke ke kota-kota Mesir yang lain itu lewat Qal'ah. Ya, itu kelihatan benteng. Nah, di tengah-tengahnya ada masjid namanya Masjid Ali. Itu dia nggak pakai speaker, kedengeran. Ya, temboknya dibikin sedemikian rupa, dia nggak pakai pengeras suara, kedengeran. Ya, itu namanya Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Qal'ah itu benteng. Mereka nggak lagi punya benteng. Wala sultanun, mereka tidak lagi punya kekuasaan. Walau syaukatun, mereka tidak lagi punya kekuatan. Ijamil ardi, di seluruh dunia. Bal yakununa maqurina, bahkan mereka hidup tertindas. Aina makanu, di mana saja mereka berada, itu orang-orang Yahudi, bidzillati wal maskanati, dengan kerendahan dan kehinaan. Itu. Wal mulkun nasara baqin, dan kerajaan orang-orang Nasrani, kekuasaan orang Nasrani itu tetap qaimin, tetap ada, ila qaribin, sampai mendekati min qiyamis saati, terjadinya hari kiamat. Ya, ini kata mufassir ya. Karena di sini Allah menyebutkan apa? Ila yaumil qiyamah, masalahnya. Ila yaumil qiyamah. Jadi orang Nasrani menguasai Yahudi, ya ini kata Allah ila yaumil qiyamah. Ya, itu. Makanya kita lihat sekarang ternyata ini dibuktikan. Padahal ya kan sudah ratusan tahun kan. Ya, tapi tetap ya Yahudi nggak bisa lagi mengalahkan Nasrani. Fa inna nara, maka sungguhnya kita, kata Imam Nawawi, ana dalatan nasara, sungguhnya negara Nasrani di dunia a'zamu, lebih kuat, lebih besar, waqwa, dan lebih kuat min amril Yahudi, daripada Yahudi. Ini kenyataan, ya kan? Ya, bahkan mereka menduduki Palestina itu atas bantuan Nasrani, itu Amerika dan Inggris ketika itu, ya kan? Tulisan PBB 424 kalau salah. Ya, itu mereka supaya mendapatkan tanah itu, ya mereka melakukan apa? Menyiksa diri. Satu kapal itu tenggelamkan supaya dapat hibah dari Inggris dan Amerika ketika itu. Ya, ini kan terakhir kerajaan otonom atau Utsmani, kan seperti itu caranya. Kemudian wa dzakara Muhammad ibnu Ishaq, berkata Muhammad ibnu Ishaq, ini ahli sejarah, annal Yahuda, sungguhnya orang-orang Yahudi, azabu al-hawariyina, mereka menyiksa ya orang-orang Hawariyin, itu umatnya Nabi Isa yang beriman pada Nabi Isa alaihissalam, ba'da raf'i Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, setelah Nabi Isa diangkat ila samai, ke langit. Bentuk siksaannya apa? Fasyamasuhum, ya, inilah uniknya bahasa Arab.
Dari kata syamsun mereka bisa menjadikan apa? Mereka disiksa di bawah terik matahari. Ya, diambil dari kata syamsun, matahari. Lalu dijadikan kata kerja syammasa yusammisu. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Fasyammasuhu, ya, mereka menyiksa orang-orang Hawariyin di bawah terik matahari. Wa'adzabuhum, dan mereka siksa, ya, orang Yahudi menyiksa Hawariyin. Fabalagha dzalika, lalu sampai berita itu, hal itu sampai ke siapa? Ya, sampai Malikar Rumi, ya, berita bahwa orang-orang Nasrani, dalam hal ini adalah Hawariyun, ya, di Sam itu disiksa, atau katakanlah di Palestina disiksa oleh orang-orang Yahudi. Maka berita itu sampai kepada Malikar Rumi, Raja Romawi. Wa kana Malikal Yahudi, dan dia adalah Raja Yahudi, min ra'iyatihi, dari rakyatnya. Tsumma ba'atsa ilal hawariyina, kemudian raja itu mengutus kepada orang-orang Hawariyin, fantaza'hum min aidihim, lalu raja itu menyelamatkan orang-orang Nasrani itu Hawariyin dari tangan orang-orang Yahudi. Wasallahu, dan raja itu bertanya kepada Hawariyin, orang-orang Nasrani, an Isa alaihissalam, tentang Nabi Isa alaihissalam. Fakhbaruhu, lalu mereka orang-orang Nasrani mengkasih tahu kepada Raja Rum. Fataba'ahum ala dinihim, lalu, ya, Raja Romawi yang sebelumnya bukan Nasrani, lalu dia mengikuti orang-orang Hawariyin ala dinihim, agama mereka, alias, ya, Raja Rum ini masuk Nasrani. Itulah mulai Nasrani, ya, mengalahkan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, itu kan Nabi Muhammad nggak tahu, tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan dari siapa yang menunjukkan kebenaran daripada Al-Quran. Terbukti kenyataannya sekarang seperti itu. Bahkan Allah pastikan ila yaumil qiyamah. Ya, itu. Cuma nanti pada akhirnya umat Islam, ya, yang akan berjaya, ya, dengan munculnya ya Nabi Isa lah, nanti akan turun ke mana, ke bumi. Kemudian wanzalal maslubah, lalu raja itu menurunkan yang disalib, orang yang disalib atau salib, menurunkan salib, ya, baghayyabahu, dan disembunyikan, lalu disembunyikan salib itu. Wa khadzal khasabata, dan raja itu menggantinya atau mengambil papan kayu, ya, untuk penggantinya. Tadinya manusia, lalu, ya, ini awalnya nggak lagi bentuk orang, tapi kayu aja begitu, gitu, ya. Ini pertama adalah Raja Romawi. Wa akramaha, lalu kayu itu dimuliakan, waswanaha, dan dijaga. Tsumma ghaza Bani Israil, lalu Raja Rum memerangi Bani Israel. Wa qatala minhum khalqan azima, dalam peran itu Raja Rum banyak membunuh orang-orang Yahudi. Aziman itu besar. Wa minhu zahara, dari situlah nampak muncul aslu Nasraniyati fi Rum, kemenangan, ya, Nasrani di Romawi. Itu awalnya, ya, di Romawi, dari situ. Wa kana ismu hadzal maliki, dan nama raja ini adalah Tobaris. Wa huwa qassara nasraniyan, dan dia menjadi Nasrani, ila annahu lam yadhhar zalika, ila annahu lam yusir zalika, namun dia tidak menunjukkan hal itu, dia sembunyi-sembunyi. Tsumma ja'a ba'dahu, kemudian datang setelah dia,
setelah Raja Romawi, malikun akharu, raja yang lain, yuqalu lahu Maltis, wa ghadha Baitul Maqdis, lalu dia memerangi Baitul Maqdis ba'da raf'i Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa diangkat, bimikdari arba'ina sanatan, dalam kurun waktu 40 tahun. Jadi 40 tahun ya Raja Romawi menyerang Baitul Maqdis, yaitu tempatnya Yahudi. Setelah 40 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yatruk fi madinati Baitul Maqdis, dan dia tidak membiarkan, tidak meninggalkan di kota Baitul Maqdis hajaron ala hajarin, batu di atas batu. Artinya apa? Dihancurkan semua. Dihancurkan semua. Wa kharaja inda dzalika, maka di saat itu ya kabur, keluar dari Baitul Maqdis siapa? Yaitu Quraidzatu, Bani Quraidzah. Larinya kemana mereka? Ke Madinah. Ini penyebab orang-orang Yahudi keberadaan mereka di Madinah ini gara-gara ini. Yaitu ketika Raja Romawi yang kedua, tentunya yang pertama enggak, yang kedua ya dia menyerang Baitul Maqdis sehingga orang-orang Yahudi kabur ke Madinah. Madinah ketika itu boleh dikatakan masih kosong, tapi sudah ada orang Arab. Jadi kan gini, ya dua kota besar di Arab Saudi yaitu Mekah dan Madinah. Kalau Mekah memang tidak punya daya tarik untuk dikunjungi. Kenapa? Karena pertama tandus, kedua nggak ada air. Maka benar Nabi Ibrahim setelah menempatkan anak cucunya di Mekah, beliau mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, beliau mengucapkan ya ungkapan ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran ketika meninggalkan Mekah setelah menempatkan anak cucunya, yaitu ibu Hajar dan anaknya Ismail. Beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, sungguh kami menempatkan anak cucuku di lembah. Betul, Mekah di lembah. Wadi ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan, nggak ada pohonan. Ya, ghairi zar'in inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia dan dimuliakan. Berarti Ka'bah udah ada. Jangan katakan Nabi Ibrahim yang membangun pertama, enggak. Nabi Ibrahim datang, Ka'bah itu udah ada. Cuma bentuknya enggak kayak sekarang. Ya. Enggak kayak sekarang. Makanya Nabi Ibrahim nanti kan apa? Disuruh oleh Allah meninggikan, bukan membangun dari pertama. Makanya bahasa Allah dalam Al-Qur'an, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat. Rafa itu mengangkat. Ya, mengangkat apa namanya? Orang pada Ka'bah. Qawa'ida minal baiti. Berarti sudah ada, cuma ditinggiin. Gitu, ya. Itu Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Jadi ya Mekah apa Ka'bah sudah ada. Nabi Ibrahim ya ke Mekah itu ada sebabnya. Ya, bukan nggak ada sebabnya, ada sebabnya. Memang Allah sudah atur. Sebab kalau Nabi Ibrahim nggak ke Mekah, ya ini nanti nggak ada Nabi Muhammad, ya kan? Nggak ada umat yang mau tinggal di Mekah. Jadi Mekah itu tidak punya daya tarik untuk dikunjungi. Makanya Allah turun tangan. Dengan Allah menyuruh Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk datang ke Mekah. Itu dalam firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Kata Allah, wa adzin, serukan. Makanya muadzin itu penyeru. Orang yang memanggil untuk sholat namanya muadzin. Wa adzin, panggil, kata Allah. Panggil manusia. Wa adzin fin nas bil haji. Haji itu apa? Berkunjung, untuk datang ke Mekah. Begitu kau panggil, ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu, yaitu ke Mekah, di jalan dengan jalan kaki, ya, dan juga naik kendaraan. Min kulli fajin amik, dari segala penjuru yang jauh. Ya, itu ya Allah suruh. Karena kalau enggak, orang enggak ada yang mau datang ke Mekah, mau ngapain? Tempatnya di lembah, enggak ada air, tandus, mau ngapain? Ya kan? Ya sekarang aja orang ke Mekah kan ada religi, ada unsur agama, haji atau umroh. Ya kalau enggak, siapa yang mau ke sana? Ya tempatnya tandus. Ya makanya Allah turun tangan. Nah untuk Madinah juga sama, sebenarnya nggak ada penghuni. Cuma Madinah
ada kelebihan. Dia tanahnya subur, ya. Artinya apa? Untuk orang datang itu adalah daya tariknya. Tapi kalau Mekah sama sekali enggak. Makanya orang Arab. Jadi lebih dulu mana ya? Orang Arab Yaman dengan orang-orang Yahudi datang ke Madinah. Nanti kita lanjutin ini Bani Quraisyah, Bani Nadir dan seterusnya. Ya, lebih dulu mana? Tentu lebih dulu orang Arab. Ya, kenapa? Karena keberadaan. Jadi gini, ya orang-orang Arab, ya itu mereka ya selalu melakukan perjalanan untuk mencari oase mata air. Karena air susah. Ya, air susah sehingga mereka itu selalu mencari mata air. Di mana ada mata air, mereka tinggal di situ. Jadi berkobilah-kobilah mereka mencari. Itu dari Yaman. Makanya keberadaan Bani Jurhum di Mekah itu sama ketika mereka mencari air. Pas sampai di Mekah, mereka lihat setelah Zam-Zam terpancar banyak burung. Nah, menurut mereka kalau banyak burung di atas itu pasti banyak air. Mereka datang benar. Itu ya. Nah, jadi ya Bani Jurhum itu karena ya mencari air. Nah, ada yang mencari airnya sampai ke Madinah gitu ceritanya. Nah, kalau di sejarah duluan orang Arab sebenarnya. Ya, duluan orang Arab daripada orang Yahudi. Kalau Yahudi ini di masa ini ya, mereka diperangi oleh kerajaan Romawi, lalu mereka lari. Ya, larinya ke Madinah. Yang paling dekat memang Madinah dan mereka tahu Madinah itu subur ya. Makanya tanaman korma yang banyak adalah di Madinah. Jadi kalau Mekah itu dengan Allah menyuruh Nabi Ibrahim memanggil manusia. Tapi kalau Madinah memang dia punya daya tarik yaitu subur. Maka datang ke Madinah, ya datang ke Madinah siapa saja? Quraisyah itu yaitu Bani Quraisyah. Ya, nanti kan di Madinah ada Yahudi Bani Quraisyah, Bani Nadir. Wa Nadiru dan Bani Nadir ilal Hijazi ke Madinah. Maksudnya Hijaz itu Madinah. Ya. Fahadza kulluhu, maka ini semua mimma jazahumullahu ta'ala. Dari balasan yang Allah berikan kepada mereka, sanksi yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Yahudi ala takdzibil masihi, karena mereka mendustakan Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa qasdi qatlihi, dan sengaja membunuh Nabi Isa. Allah kasih balasan. Ya mudah-mudahan nggak hanya sampai kepada Nabi Isa, ya juga kepada umat-umat Nabi Muhammad yang mendustakan Nabi Muhammad juga insya Allah akan mendapatkan hal yang sama. Ya, kalau mereka ya mendustakan Nabi Muhammad, menyakiti para ulama, mudah-mudahan mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadaku, kata Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian, baik Yahudi, Nasrani, ya dan semua manusia ya akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah bil mauti, dengan kematian. Ya, tanpa kematian orang nggak akan masuk surga, nggak akan masuk api neraka. Mati dulu. Ya, makanya setiap orang, tiap makhluk bahkan akan merasakan kematian. Ya, setelah kematian, ya itu akan dimulai ya hal-hal yang terkait dengan perbuatan kita di dunia. Ya, dengan perbuatan kita di dunia. Makanya mungkin saya pernah sampaikan, seorang penjaga mengatakan, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunu. Tidak ada tempat bagi orang yang sudah meninggal yang akan ditempati. Ila daro alati kanat qablal mauti banihi, ya atau baniha, itu ada dua domir, kecuali rumah ya yang dibangun ketika hidup di dunia. Kita ngaji ini lagi beli semen nih buat bangun rumah kita di akhirat kan. Kita ngaji, kita sholat pondasi ya, kita sholat lagi masang pondasi buat rumah kita di dunia gitu ya. Itu kata seorang penyair, memang itu
Ya, jadi tidak ada tempat, tidak ada rumah setelah seseorang meninggal kecuali apa yang dia bangun ketika dia masih hidup. Ya, in banaha bi khairin fatoba maskanu. Jika dia bangun dengan baik, maka rumahnya akan baik nanti di akhirat. Akan baik. Tapi wa in bana bi syarrin ya fakhaba baniha. Tapi kalau dia bangun rumahnya dengan yang tidak baik, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, ya kan? Sama saja orang berzina itu lagi bangun rumah, cuma rumahnya rumah kagak enak. Ya dia bermaksiat, lagi bangun rumah juga dia. Ya, cuma bedanya rumahnya kagak enak, penuh dengan azab. Fakhaba baniha, maka rugilah orang yang membangunnya. Ya, makanya ya summa ilayya marjukum. Ya, kemudian hanya kepadaku nil qasar, tidak kepada yang lain. Ya, tempat kembali kamu sekalian. Bil mauti, ya dengan kematian. Wal khitabu, adapun khitab tadi, summa ilayya marjukum li Isa wa man amana ma'hu wa man kafara bih. Ditujukan kepada Nabi Isa dan orang beriman bersama Nabi Isa, ya, wa man kafara bihi, dan orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa. Artinya apa? Seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka semua makhluk kembali kepada Allah, terutama manusia, ya, maka setelah kematian, disitulah awal, ya, dari hisab Allah Subhanahu wa taala, dari mulai alam barzakh kemudian nanti alam akhirat. Maka fahkumu bainakum, lalu aku akan memutuskan, menghukumkan bainakum, di antara kamu sekalian, fima kuntum fi takhtalifun, tentang apa yang kalian perselisihkan, ya, dalam agama. Yahudi ngaku benar, Nasrani ngaku benar, ya nanti, ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka salah, agama Islam yang benar, ya kan? Kan banyak orang ya yang menyalah artikan ayat ini, itu keputusan nanti Allah yang putuskan siapa yang benar, apakah umat Nabi atau umat Nasrani atau Yahudi. Ya, itu nanti kenyataannya, hukum nyatanya begitu. Tapi dari sekarang sudah boleh kita katakan. Kenapa? Mereka salah. Kenapa? Allah yang menyatakan, bukan kita. Allah yang mengatakan, bukan kita. Ya kan? Bahwa mereka menyimpang dari tauhid. Siapa yang mengatakan? Allah. Bukan nanti keputusan Allah di akhirat. Itu nanti. Ya, hukum nyata bagi mereka. Ya, sama dengan apa? Allah ya memastikan bahwa orang kafir sampai mati kafir tempatnya adalah neraka. Itu Allah yang pastikan. Ya, Allah yang pastikan. Tapi ada yang mengatakan apa? Itu kan nanti Allah akan menghukumkan, nanti nggak boleh kita memastikan. Siapa bilang? Nggak boleh. Allah sendiri yang sudah memastikan. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang memastikan. Orang beriman juga dipastikan oleh Allah dan beramal soleh akan menjadi penduduk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahum jannatin tajri min, dan seterusnya. Allah suruh kepada Nabi Muhammad, sampaikan kabar gembira bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadi penduduk surga. Itu harus kita sampaikan sesama kita. Itu ya, sesama kita itu harus kita sampaikan. Kita berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh pasti menjadi penduduk surga. Jadi ya bukan berarti di sini Allah yang akan memutuskan apa-apa yang diperselisihkan di dunia nanti di akhirat, lalu kita tidak bisa mengatakan mereka itu salah, mereka itu menyimpang. Sudah bisa. Kenapa? Sudah keluar dari Al-Quran dan hadis, itulah sudah menyimpang. Ya kan itu ukurannya. Ya ukurannya itu. Kemudian ayatakhasumuna fid din, mereka berselisih dalam agama. Lalu Allah putuskan. Nah, di sini yang masuk Allah putuskan itu mereka masuk api neraka. Yaitu fa'amal ladzina kafaru. Maka adapun orang-orang kafir. Orang-orang kafir billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasul. Siapa rasulihi di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kepada semua utusan. Karena kita beriman kepada Allah dituntut juga beriman kepada semua utusan Allah. Gak boleh kita memisah-misahkan.
Umpamanya kita ini naudzubillah min zalik, nggak percaya kepada Nabi Isa, kafir kita, kafir. Nah jadi mereka nggak percaya kepada Nabi Muhammad disebut kafir, sama dengan kita nggak percaya kepada Nabi Musa nih, kafir. Ya, karena kita dituntut untuk beriman kepada seluruh utusan Allah yang berjumlah 25 utusan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal ladzina kafaru billahi wa rasulih ba'u'adzibuhum, maka aku akan azab mereka. Jadi setelah amma ini pakai fa, ya. Ya, amma termasuk amma ba'du. Ya, ini barangkali untuk mengingatkan. Jadi kalau kita setelah mengucapkan di mukadimah, kita lagi bicara nih, ucapkan mukadimah lalu kita tutup dengan amma ba'du. Kalau kita ingin mengutip firman Allah, maka ucapkanlah pakai fa. Fayaqulullahu atau faqalallahu atau faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilupain fa-nya itu. Ini kita lihat Al-Qur'an, fa amma fa'u'adzibuhum. Setiap amma itu pakai fa. Fa'u'adzibuhum, enggak boleh wa'adzibuhum aja. Ini pakai ba. Nah, ini banyak yang meninggalkan penceramah-penceramah, ya. Setelah apa? Amma ba'du qalallahu ta'ala. Enggak pakai fa. Nah, itu salah. Ya, salah, yang salah kaprah itu. Ya kan? Ya, bahkan ada yang menjawab seorang guru, ya, apakah fa itu wajib? Katanya itu pak pemantes. Saya bilang bukan pemantes, itu wajib. Setiap ada amma harus pakai fa setelahnya. Kita lihat fa amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum. Ya, makanya setelah amma ba'du, kalau kita ingin mengucapkan sabda Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pak pemantes, bukan. Ya, emang pakaian pantas-pantasin. Ya, seperti itu. Nah, ini kesalahan kaprah gitu maksudnya. Biar kita nggak disalahin orang gitu. Ya kan? Nah, barangkali yang tahu nggak seberapa, ya kan? Jarang yang ngeh. Ya, tapi kan ya yang ngeh itu yang tahu, nggak dengernya kagak enak. Ya, habis amma ba'du qalallahu ta'ala, kagak enak didengarnya. Ya, faqala. Kemudian wa'adzibuhum, maka aku akan azab mereka. Azaban syadida, azab yang pedih. Di dunia dengan apa? Bil qatli, dengan dibunuh, wasabi, dan ditawan, wal jizyati, dan diwajibkan bayar pajak. Ya, itu terjadi ya, ketika mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya menguasai, ya, mereka yang dibunuh dalam peperangan, kemudian yang ditawan ketika perang Badar juga rendah, bazilati, dan rendah, hina. Wal akhirati, dan juga aku azab mereka di akhirat dengan apa? Bin nari, dengan api neraka. Memang azab Allah api neraka, tapi yang namanya azab itu tergantung yang mengazab. Ini yang mengazab adalah Allah. Di akhirat itu, ya, yang mengazab adalah Allah. Jadi azabnya sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Maka azabnya jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng, kan itu azab Allah, sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, sekalipun kita mau makan, Rasulullah menyuruh untuk kita berlindung dari azab Allah, dari api neraka. Ya kan? Allahumma barik lana fi ma a'tainana wa qina azabannar. Sampai wa qina azabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya, jadi mereka yang merasa berlaku tidak adil, berbuat zalim, sekalipun selamat di dunia, tapi nggak akan lepas dari azab Allah di akhirat nanti. Ya, apalagi sifatnya sampai membunuh. Allah ancam mereka, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Maka balasnya adalah jahannam. Mereka bisa selamat barangkali, tapi nggak akan selamat dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak mendapatkan keadilan di dunia akan mendapatkan keadilan di akhirat nanti. Karena itu maha adil.
Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada yang dapat menolong. Siapa yang menolong dari azab Allah? Mani'ina, yang dapat mencegah min azabillahi, dari azab Allah, enggak ada. Ya, enggak ada. Di dunia wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya. Tapi kita untung menjadi umat baginda Rasul. Ini Allah tidak akan menurunkan azab yang membinasakan. Ya, azab paling berupa peringatan lah. Ya, tsunami dan sebagainya. Itu nggak bisa yang menahan tsunami. Bisa nggak? Nggak bisa menahan tsunami. Ya, nggak ada yang bisa menahan tsunami. Ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, untung menjadi umat Nabi, itu janji Allah tidak akan menurunkan azab yang membinasakan. Itu dalam firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, itu. Tapi azab yang peringatan itu ya Allah, gempa bumi dan sebagainya. Tapi dulu azab-azab yang Allah timpakan kepada umat mata terdahulu ini sifatnya membinasakan. Ya, tapi nabinya diselamatin dulu. Paling enggak disuruh meninggalkan negeri di mana Allah akan menurunkan azab. Seperti Nabi Lut kan disuruh pergi dulu sama Allah sekeluarga. Bahkan Allah pesan jangan nengok-nengok ke belakang. Ya, lalu Allah balikin itu bumi, orang malaikat Jibril, lalu ditumplekin begitu. Alhamdulillah min zalik. Nabi Nuh pun demikian. Ya, nah Nabi Muhammad umatnya enggak. Nah, lalu peredam azab apalagi? Tadi kan kepada Nabi Muhammad, lalu Allah sambung, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama umat mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi wal akhirati. Di dunia wal akhirah. Baik di dunia, ya terlebih lagi di akhirat. Di dunia saja tidak ada yang dapat ya menangkal, ya menolak azab Allah di dunia. Ya katakanlah ya satu umpamanya ya rasa sakit dan sebagainya, ya itu kalau menghendaki ya itu ya nggak bisa kita menahan, nggak bisa kita menolak. Ya. Apalagi nanti di akhirat di mana kekuasaan itu hanya milik Allah. Di dunia kekuasaan itu juga milik Allah, cuma Allah kasih kekuasaan itu, kepemilikan itu, kepunyaan itu kepada manusia, sifatnya manusia, sifatnya sementara. Orang bisa mengatakan ini milik aku, ya kan? Aku berkuasa. Ya, aku berkuasa. Itu sementara. Pada hakikatnya adalah milik Allah. Ya kan? Ya, begitu Allah cabut itu kekuasaan, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'a, bukan itu. Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah yang memberikan kekuasaan itu, dan juga Allah yang menarik kekuasaan itu. Ya, itu sifatnya nggak abadi, sementara. Jadi salah kalau orang dengan kekuasaannya berbuat sewenang-wenang. Ya, salah. Ya, karena apa? Azabnya nanti akan abadi. Kekuasaannya sementara, tapi azabnya akan abadi. Nauzubillah min zalik. Ya, itu. Jadi tetap milik Allah. Ya, apalagi nanti di akhirat. Ya, murni milik Allah, karena di saat Allah bertanya kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum. Gak ada yang bisa jawab. Milik siapa kekuasaan di saat ini? Fir'aun yang ngaku Tuhan gak bisa jawab. Allah sendiri yang jawab, lillahil malikil, lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang esa dan perkasa. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki ini sementara, tidak abadi. Ya, itu. Ya, makanya buat apa kita sombong? Kan seperti itu. Ya, kalau Allah sombong itu pantas karena Allah yang memiliki segalanya. Kekuasaan milik Allah, semuanya milik Allah. Ya, kita apa yang mau sombongin? Banyak harta akan meninggalkan dia, atau dia akan meninggalkan harta. Kekuasaan, jabatan, sama seperti itu. Ya, dia akan meninggalkan jabatan. Ya kan? Ya. Tapi akhirat adalah abadi. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Nah, nanti baru Allah beritakan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Seperti itu. Jadi ada, ya kita tinggal milih. Ini kan kabar buruk buat orang-orang kafir. Lalu nanti berikutnya Allah sebutkan kabar gembira untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Biar kita bisa membandingkan. Itu umum dalam Al-Quran.
Setelah Allah sebutkan neraka dan penghuni-penghuninya, Allah sebutkan tentang surga dan kebahagiaannya dan penghuni-penghuninya. Kita tinggal milih yang mana. Akal sehat tentu memilih apa? Surga, ya, yang enak abadi. Gitu. Ya, sengaja Allah sebut seperti itu dua-duanya. Allah sandingkan. Jadi kita bisa milih, gitu kan? Wah, neraka begini, saya penuh dengan azab. Wah, surga begini, penuh dengan kegembiraan. Ya kan, rahmat Allah dan pemberian Allah dan sebagainya. Nah, tinggal itu sudah kita memilih. Ya tentu kita memilih yang enak. Ya, jadi mudah-mudahan Allah kasih pilihan kepada kita, pilihan yang benar, itu pilihan yang bahagia abadi. Itu beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita tutup, kita baca doa, kita baca Fatihah untuk siapa yang lagi sakit. Haji Nazaruddin masih. Itu Haji Nazaruddin ya, ini nggak datang nih, ya, dan juga yang kurang sehat, Allah segera sembuhkan penyakitnya, ya, bitilka niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'amihi mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma dzakirna minal Qur'ani ma nasina wa 'allimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.